Pentakosta hari yang kelima, yang kita beri tema Mohon Roh Kudus menyertai keluarga-keluarga Kristiani yang terdampak COVID-19, entah itu mereka yang di PHK, kehilangan mata pencarian, dan lain sebagainya. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam rohnya Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam masa wabah COVID-19, banyak saudara-saudara kami terdampak, sehingga kerinduan dan ekonomi mereka terganggu karena di PHK, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung. Semoga saudara-saudara yang terdampak COVID-19 ini segera menemukan jalan keluar dan pertolongan sehingga mereka boleh hidup layak seperti sedia kala. Sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku
untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu semua yang kukunjungi untuk memberitakan Injil Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11a. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suster dan anakku yang terkasih, kata dampak itu biasanya dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif. Demikian juga kalau kita berbicara soal dampak dari wabah COVID yang terjadi saat ini. Bukan saja mereka yang terpapar atau positif terkena COVID-19, tetapi juga dampak-dampaknya begitu luas. Dan dampak-dampak itu tidak segera berlalu. Mereka yang terpapar, mereka yang positif COVID, kalau mereka merawat diri dengan baik, mereka mengisolasi diri dan juga perawatan dengan baik, maka mereka akan sembuh. Bahkan mereka akan menjadi begitu imun terhadap COVID-19 ini, terhadap virus. Namun, dampak yang disebabkan oleh wabah ini tidak segera berlalu.
tetapi memerlukan waktu yang panjang. Kita memerlukan yang namanya pemulihan situasi dalam segala bidang kehidupan kita. Yang paling terasa adalah bidang ekonomi. Bagaimana kita merasakan, kita melihat saudara-saudara kita yang terdampak wabah COVID ini. Mereka yang di PHK, mereka yang kehilangan mata pencarian. Otomatis ketika mereka mulai yang baru, tidak mudah, tidak serta-merta mereka mendapatkan. Dan oleh karena itu, seperti sebuah komputer, maka harus di-reinstall, harus ditata kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali sebagai seorang beriman, kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam rangka pemulihan, kita menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan kita berusaha bagaimana saudara-saudara kita yang terdampak itu bisa tertolong dengan baik. Kalau mereka tertolong dengan baik, maka segala sesuatu akan menjadi pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita diajak bersama-sama bergandengan tangan. Kita mengusahakan menolong mereka dengan cara kita masing-masing. Kalau kita bisa menolong mereka, maka lambat laun ekonomi mereka akan pulih seperti sedia kala. Dan oleh karena itu, memang dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Bukan saja pemerintah, bukan saja gereja, bukan saja orang per orang, tetapi kita semua. Bagaimana kita peduli untuk memperbaiki nasib mereka. Ada berbagai macam kegiatan-kegiatan dan juga usaha-usaha yang kita lakukan. Pemerintah sudah mengucurkan begitu banyak dana untuk situasi itu, untuk mereka yang terdampak COVID. Demikian juga gereja, lembaga-lembaga lain berusaha bagaimana cara menolong mereka dengan kemampuan masing-masing. Kita di Paroki Kudus juga melakukan hal yang sama. Kita sudah mempunyai rencana jangka pendek bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang terdampak tadi, entah itu umat kita, entah itu saudara-saudara kita yang lain. Kita mempunyai program jangka pendek. Kita memberikan bantuan, misalnya kita memberikan bantuan beras sebagai makanan pokok dalam hidup sehari-hari. Dan itu sudah kita canangkan untuk beberapa bulan ke depan. Maka kita semua juga diajak terlibat dengan cara kita masing-masing. Kalau kita semua terlibat, maka saya yakin bahwa dampak itu akan terkurangi. Dan mereka yang terdampak akan merasakan bantuan Tuhan melalui kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih, maka seperti sabda Yesus pada Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa semua sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Semua adalah milik Allah. Dan milik Allah itu kita kembalikan kepada Allah lewat hidup kita yang nyata, lewat hidup kita di dunia ini. Kalau kita mempersembahkan segala sesuatu yang menjadi milik Allah untuk kepentingan sesama kita, kita yakin bahwa itu menjadi berkat yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak umat sekalian, marilah kita bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, supaya mereka memperoleh pengharapan, mereka boleh menyambung kehidupan mereka dengan bantuan sekecil apapun yang mereka terima. Mungkin bantuan kita hanya sekedar beras, tetapi bagi mereka adalah sesuatu yang begitu berharga ketika mereka menerimanya. Oleh karena itu, kalau setiap orang berbuat yang sama, setiap lembaga berbuat yang sama, pemerintah buat yang sama, gereja buat yang sama, maka semuanya itu akan menjadi sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mohon pertolongan Roh Kudus agar menyertai saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini,
agar mereka terbebas dari masalah-masalah ekonomi. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita mohon 7 karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93, atau kita doa bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga, dan paguyuban kita, usaha, pekerjaan, karya, pelayanan, bangsa dan negara, dan semua orang yang kita doakan dalam novena ini, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.